Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusufa Usman, NIM 4224 Saya dari Prodi Fisika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anabolisme dan katabolisme. Pengertian anabolisme. Anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Peristiwa tersebut memerlukan energi dari luar, kemudian energi itu digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan demikian, pada proses ini terjadi energi yang diperlukan tidak akan hilang, namun tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia. Anabolisme yang dari energi cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme dari energi kimia disebut dengan kemosintesis. Reaksi pada sel dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, reaksi anabolisme merupakan reaksi pembentukan, yaitu terjadi sintesis molekul besar dari molekul sederhana atau kecil. Pada proses anabolisme membutuhkan energi dan prosesnya disebut reaksi endogenik. Kedua, reaksi katabolisme merupakan reaksi pemecahan. Katabolisme merupakan pemecahan molekul besar menjadi lebih sederhana yang disertai pelepasan energi yang disebut reaksi eksergonik. Total penjumlahan dari reaksi anabolisme dan katabolisme disebut metabolisme atau pembentukan dan pemecahan. Contoh proses katabolisme adalah respirasi, sedangkan contoh proses anabolisme adalah fotosintesis. Anabolisme dibedakan dari katabolisme dalam beberapa hal, yaitu anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah proses yang melepaskan energi. Anabolisme merupakan reaksi reduksi, sedangkan katabolisme merupakan reaksi oksidasi. Seringkali hasil akhir anabolisme merupakan senyawa bermula proses katabolisme. Hal-hal yang diperlukan agar proses fotosintesis dapat berjalan yaitu antara lain: yang pertama, cahaya; kedua, klorofil, pigmen fotosintesis; ketiga, organisasi plastida; keempat, karbon dioksida; kelima, air. Selanjutnya, pengertian katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP. ATP merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel, yang digunakan untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak, reproduksi, dan lain-lain. Contoh katabolisme adalah respirasi sel, yaitu proses penguraian bahan makanan yang bertujuan menghasilkan energi. Sebagai bahan baku respirasi adalah karbohidrat, asam lemak, dan asam amino, dan sebagai hasilnya adalah CO2, karbon dioksida, air, dan energi. Respirasi dilakukan oleh semua sel hidup, sel hewan maupun sel tumbuhan. Merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks ke senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh organisme dalam beraktivitas. Senyawa organik menyimpan energi dalam sebuah rangkaian atom-atom. Dengan bantuan enzim, sel secara teratur memecah molekul-molekul yang lebih sederhana dengan ukuran energi yang lebih kecil. Terdapat dua cara bagi organisme dalam menghasilkan energi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, respirasi seluler. Respirasi seluler ialah menggunakan oksigen sebagai bahan bakar organik. Keseluruhan proses berlangsungnya respirasi seluler ialah sebagai berikut: senyawa organik plus oksigen sama dengan karbon dioksida plus air plus energi. Yang kedua, fermentasi atau respirasi anaerob ialah proses pemecahan molekul yang berlangsung tanpa dengan menggunakan oksigen. Contoh reaksi katabolisme: pengubahan glukosa menjadi CO2 dan H2O dalam respirasi aerob yang berlangsung dalam sel. Dalam pemecahan glukosa diperlukan oksigen dan membebaskan sejumlah energi. Energi tersebut kemudian digunakan untuk berbagai aktivitas. Selanjutnya, kesimpulan anabolisme dan katabolisme.
Dari hasil uraian di atas disimpulkan bahwa reaksi anabolisme terjadi penyimpanan energi, sehingga anabolisme merupakan reaksi energonik. Reaksi energonik ialah reaksi yang membutuhkan energi. Jika reaksinya memerlukan energi dalam bentuk yang panas, reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi endoterm. Sebaliknya dengan katabolisme merupakan reaksi yang membebaskan energi, jadi reaksinya bersifat eksorgenik. Jika reaksi membebaskan energi dalam bentuk panas, maka reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi ekstoterm.